kesiapan support system di eksternal ini di sekitar kita ini menjadi penting dalam transformasi. Karena kalau enggak nanti izin, restu, segala macam kita nggak dapat. Nah, Mas Kamal, kalau saya saya belajar banyak gitu ya dari dialog kita tadi, dari percakapan kita. Mas Kamal memulai perjalanan dari di Rumah Amal Salman itu bertahap banget lah kalau saya ngelihat ya. Pelan-pelan belajar, gitu. Kemudian mungkin ngelihat kanan kiri, dapat inspirasi, lagi kuat belajar, plus ada challenge pandemi dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Mas Kamal ya, kalau kita bilang begini, Mas Kamal bersama teman-teman membersamai organisasi dengan cerita perubahannya, insya Allah ke arah yang membuat organisasi lebih baik. Mas Kamal ini bagian dari cerita hari ini gitu ya. Apa saja sih Mas Kamal yang perlu dipersiapkan untuk kita bisa mendorong transformasi seperti yang cerita Mas Kamal di Rumah Amal Salman, itu juga bisa jadi pelajaran buat organisasi yang lain yang boleh jadi mungkin berada di area yang sama, mungkin nggak harus sama-sama lembaga amil zakat, tapi misalnya ada organisasi dengan misi sosial, dengan kemudian punya banyak mandat secara publik gitu kan. Nah, gimana Mas untuk mendorong proses transformasi? Ya, masih Mas Wan. Mungkin saya jadi ingat ya, kita sampai dulu bareng-bareng tuh inisiatif gerakan. Inisiatif gerakan namanya Amil Muda. Mungkin kalau ingat. Ya. Jadi pokoknya banyak hal yang kita. Itu pas eranya masih Mas Kamal aktif di itu ya. Kita bareng-bareng komporin lah. Masa Amil harus sudah pensiunan gitu. Oke. Ada dong ambil dari anak muda. Wong kita yang bisa melakukan perubahan anak muda punya energi gitu kan. Jadi kita ini tuh bareng sama teman-teman itu akhirnya bikin gerakan Amil Muda. Anak muda jadi Amil. Dan itu yang akhirnya bikin semacam semangat bersama. Anak muda jadi Amil, dampak gitu kan. Saya ingat ya, perubahan memang transformasi itu yang penting memang ada beberapa hal. 3 lah setidaknya. 3 tuh saya dari mentor saya juga nih Mas Ivan. Jadi saya banyak mengquote dari senior lah ya. Nanti mungkin habis ini daftar pustakanya nyusul gitu. Jadi ternyata untuk melakukan sebuah perubahan itu yang terpenting adalah di orang. Daripada legalitas, mungkin proses, SOP, apa yang ada di kantor gitu ya, rencana segala macam gitu ya, mau jangka pendek, jangka panjang itu nanti. Justru perubahan itu dimulai dari orang. Jadi people itu tuh lebih penting daripada proses. People over process kalau kata salah satu mentor saya Bang Fuji itu yang di Australia sana. Itu tuh beliau bilang, Mal yang penting orangnya, bukan prosesnya. Jadi transformasi mau secanggih apapun, kalau orangnya nggak siap, nggak bisa, ya nggak terjadi. Itu yang pertama Mas Ivan. Mungkin orang ya. Jadi teman-teman yang mau melakukan perubahan, jangan berpikir terlalu jauh dulu. Mau bikin tagline, mau bikin apalah program, macam-macam, dananya berapa, nanti dulu. Yang penting adalah orangnya dulu. Orangnya sesiap apa. Gitu. Sesiap apa untuk diajak ngelakuin perubahan. Karena kalau enggak nanti juga bisa berguguran itu Mas. Resikonya transformasi itu. Kalau transformasi yang saya pahami adalah perubahan dalam waktu cepat. Kalau perubahan grow, tumbuh, normal itu biasa. Maksudnya ya itu tetap gak enak ya. Tapi kayak sebuah transformasi itu perubahan tapi cepat. Gitu. Makanya filmnya Transformer kan. Berubah cepat gitu. Nah itu transformasi yang saya pahami ya. Jadi orang dulu yang pertama. Kuncinya adalah orang. Orangnya sesiap apa. Orangnya kapasitasnya cukup atau enggak, kesiapannya cukup atau enggak, termasuk kalau mitigasinya siap atau enggak dengan resikonya tadi. Orang mungkin bakal resign, orang mungkin istilahnya sekarang mungkin burn out, segala macam tuh salah satu resiko sebuah perubahan kan pasti seperti itu. Ini yang pertama adalah orang. Orangnya penting banget untuk jadi faktor utama sebuah perubahan. Dan ternyata yang bisa kita ubah adalah pada akhirnya ada diri kita sendiri. Ya kita sebagai pimpinan, pemimpin ya, kita sebagai amil itu tuh mau berubah nggak gitu. Itu dulu, itu yang pertama.
Kemudian dalam proses transformasi di rumah amal yang saya rasakan juga selain orang yang penting itu adalah kita harus punya dukungan yang cukup. Dukungan yang cukup ini apa maksudnya? Jadi kayak dari eksternal nih sesiap apa juga dalam menerima perubahan ini. Karena perubahan kalau sosial nggak siap nggak akan terjadi. Jadi butuh kondisi yang siap nih diajak berubah. Gitu. Muzaki siap diajak berubah, mustahik siap diajak berubah, stakeholders kunci siap diajak berubah. Jadi kesiapan sosial sekitar itu menjadi kunci. Karena kalau enggak nanti inovasi yang datang ujuk-ujuk nanti dikira hal yang aneh dan ditolak. Nggak diterima, ditolak. Gitu. Jadi kesiapan support system di eksternal ini di sekitar kita ini menjadi penting dalam transformasi. Karena kalau enggak nanti izin, restu, segala macam kita nggak dapat. Nah itu yang kedua, aspek eksternalnya. Jadi ada internal organisasi orang, kemudian aspek eksternal yang harus kita siapin gitu ya. Selain itu mungkin 3 ya, tadi saya udah bilang 3. Walaupun mungkin banyak, saya lagi milih-milih yang terpenting apa gitu. Selain itu adalah mungkin terorganisasi, terformalkan. Karena kalau perubahan itu hanya diucapkan, jadi sebuah jargon, jadi sebuah motivasi hari itu saja tuh percuma. Dia harus menjadi sebuah kebijakan arah organisasi yang menjadi keputusan resmi. Itu tuh. Jadi kayak disahkan. Disahkan sebagai sebuah keputusan, kita akan melakukan transformasi per hari ini sampai kapan, dengan proses apa saja, termasuk dengan biaya berapa. Karena proses transformasi butuh biaya Mas Ifat. Butuh biaya gitu ya. Butuh biaya dari untuk apa aja ya, untuk mungkin datangkan konsultan, untuk belajar, studi banding, buat nambah orang mungkin barangkali nambah infrastruktur. Itu proses transformasi yang perlu dilakukan. Jadi membuat sesuatu menjadi formal, make it formal gitu. Jadi transformasi ini formal loh, bukan cuma gara-gara saya aja, bukan intensi pribadi, tapi ini adalah intensi organisasi. Kita meletakkan inisiatif itu tidak terikat pada orang per orang gitu ya. Tidak, tapi ini adalah arah organisasi. Gitu. Itu mungkin 3 hal yang perlu dipersiapkan kalau teman-teman mau melakukan sebuah perubahan transformasi di organisasinya gitu ya. Selain tadi orang fokusnya, yang kedua ekosistem, stakeholders, dan yang ketiga adalah dikunci ya perubahan ini dengan sistem organisasi organisasi. Karena kalau enggak nanti di tengah jalan bisa dipotong oleh siapapun Mas. Apalagi organisasi NGO atau yayasan gitu kan, bisa diveto nanti di tengah jalan. Wih ini lu ngapain gitu. Ini ada yang lebih urgent gitu kan. Nah itu bisa dipotong di tengah jalan. Nanti sia-sia semua yang sudah kita siapin. Jadi supaya ini menjadi sesuatu yang ada dampak gitu ya, ada impact, itu harus disiapin tuh salah satu outputnya mungkin itu adalah legal, formal dari perubahan itu apa. Dan disetujui oleh semuanya. Baik, itu Mas Ivan. Itu kunci ya. Karena saya berkali-kali Mas mau melakukan sebuah perubahan dan di tengah jalan nggak jadi. Karena ternyata ketiga ini tidak terpenuhi. Jadi saya siap, lingkungan nggak siap. Saya siap, lingkungan siap, ternyata nggak formal. Tidak menjadi sebuah kebijakan organisasi. Jadi nggak jadi juga. Jadi asik sendiri akhirnya. Nah itu tuh karena stakeholdernya banyak. Ini kan bukan punya saya. Organisasi ini punya masyarakat. Kita itu berpikir sebagai abdi negara Mas. Kita ngelola APBN kecil. Yang mana ini butuh undang-undang, butuh konstitusi buat ngatur ini duit mau diapain. Nah itu tuh pentingnya. Karena kalau negara tanpa undang-undang, tanpa institusi pendukung kan nggak jadi negara. Jadi ya itu kayak kita harus punya landasan yang kuat untuk menjadikan ini sebuah program. Itu Mas Ivan. Thank you Mas. Dan apa yang disampaikan Mas Kamali, kalau reflect kepada apa yang selama ini kami di Maksima kerjain ya, kita percaya dengan kita bilangnya 3 pilar dampak, Mas Kamal. Dan pertama sepakat sekali bahwa kalau bicara perubahan transformasi orang ya, Mas Kamal ya, yang kita percaya banget bahwa orang dalam kapasitas transformasi pasti kita bicara dalam kapasitas kepemimpinan dia. Gitu. Jadi kita percaya bahwa transformasi itu terjadi karena kemudian orang-orang yang di dalamnya punya mindset dan mentalitas sebagai seorang pemimpin itu transform. Gitu. Dan betul kalau misalnya orang yang nggak disiapin ya invest
transformasi udah gede-gedean, udah nyiapin apa udah nggak jalan. Yang kedua menarik, Mas Kamal bilangnya tadi surrounding ya. Dan menarik sekali ya, karena betul juga kalau misalnya kita juga nggak menginvestasikan waktu, sumber daya untuk nyiapin sekitar kita ya Mas Kamal ya, pada perspektif ekosistem tadi ya Mas ya. Akhirnya mungkin inovasi yang udah ada malah nggak ditangkap dengan baik, atau bahkan terjadi penolakan. Ditolak Mas. Tolak, benar. Dan berapa kali pernah merasakan itu ya? Iya, biasa itu. Inovasi yang terlalu inovatif itu ditolak biasanya. Dan yang ketiga menarik bahwa teman-teman semuanya, kalau kita mau mendorong sebuah perubahan itu harus diformalkan. Banyak di antara kita yang mungkin ingin misalnya gini ya Mas Kamal, menarik juga. Kalau saya jadi pimpinan organisasi, saya mau dikenang sepanjang masa gitu kan. Ya akhirnya membawa transformasi melekat secara personal. Padahal menurut Mas Kamal jangan personal. Jangan. Harus diformalkan di organisasi agar kemudian kenapa? Kalau ada kendala-kendala di masa depan itu bisa kemudian koridor organisasi yang lebih bermain ya. Betul. Dan menarik sekali Mas, karena yang Mas Kamal sampaikan ini beresonansi dengan apa yang Maximal selama 9 tahun terakhir ini juga yakini gitu. Karena mendorong sebuah perubahan yang itu arah perubahan lebih jangka panjang, sistemnya kita nggak bisa cuma hanya satu aspek. Tapi ada orangnya, ada organisasi dan ekosistem. Nah mungkin terakhir teman-teman dan Mas Kamal ini, mungkin Mas Kamal pesan untuk teman-teman yang bergiat di area social impact atau di area filantropi atau humanitarian, ini kan area di mana Mas Kamal selama ini menggeluti lah selama memimpin Rumah Amal Salma, dan sekarang juga barangkali masih terkoneksi dengan ekosistem ini gitu kan. Apa harapan dan juga dari Mas Kamal seperti kayak hal-hal yang mungkin bisa mendorong perubahan ini bisa lebih cepat atau inovasi terus terjadi. Silakan Mas, mungkin ada yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang sekarang masih bergiat di epicentrum organisasi lembaga zakat ataupun juga lembaga humanitarian lainnya. Ya, epicentrum inovasi. Wah, saya di tesis saya cantumin itu diksi epicentrum inovasi karena waktu itu COVID ya. Jadi saya pakai diksi epicentrum inovasi. Mungkin hari ini saya tidak di epicentrum gerakan zakat ya, karena memang sudah mencoba untuk belajar gitu ya. Tapi insya Allah masih tetap engage dengan teman-teman di sana gitu. Kalau pesan mungkin saya kok kayak menggurui ya, tapi lebih kayak refleksi saya menjadi seorang social worker atau mungkin amil zakat gitu ya. Memang itu adalah ruang yang tidak terekspos dan jangan pernah anggap akan terekspos. Bukan itu panggungnya. Satu itu. Yang kedua, mungkin memang jalan hidup yang nggak umum ditempuh orang, karena nggak bergelimang sinar gitu ya. Tapi justru pendewasaan leadership itu ada di sana. Jadi menempa leadership itu ada di social project. Jadi teman-teman nih yang sekarang ada di ekosistem epicentrum ya, itu justru ada tempat terbaik. Karena rewardnya nggak bisa diukur. Kalau di perusahaan bisa diukur, reward dapat ini. Kalau ini nggak ada ukurannya. Tapi teman-teman tetap bekerja dengan setulus hati, dengan sekuat tenaga, memberikan yang terbaik. Gitu. Itu adalah orang-orang yang dicari sebetulnya. Kalau orang bergerak karena reward sesuatu, itu banyak Mas. Tapi kalau orang bergerak karena intensi pribadi untuk sebuah misi, itu adanya di gerakan sosial. Itu adanya di gerakan zakat. Jadi terutama buat mahasiswa ya, bergaul, bekerja sebagai volunteer, itu tuh ruang yang sangat subur buat menumbuhkan leadership gitu ya. Yang hari ini tuh kalau bayar itu mahal gitu. Kalau bayar di kelas-kelas itu mahal. Tapi di situ gratis bisa didapetin. Dan itu memperkaya, mendewasakan kita. Nah, kemudian mungkin yang terakhir ya, ketiga ya, menurut saya gerakan sosial atau filantropi itu tuh ukurannya pada akhirnya bukan materi. Keberkahan kalau saya ya. Keberkahan itu yang mungkin nggak semua orang bisa rasakan. Saya dapat istri itu di gerakan zakat. Saya nggak berpikir ya waktu itu dapat istri dokter, ya anaknya pinter, cantik, soleha, dari keluarga yang baik begitu ya, dengan berprofesi sebagai amil zakat. Mungkin yang bisa dapetin adalah anak perminyakan kali ya, atau orang BUMN lah. Artinya bisa jadi kalah set gitu ya Mas? Iyalah, kalah saya udah.
kerja di mana gitu, nggak ada. Tapi keberkahan itu ternyata ada begitu ya. Jadi kita tidak lagi berpikir tentang tentang berapa ya, tapi tentang apa yang bisa kita rasakan, ketenangan gitu ya, tentang keluarga. Gitu. Pada akhirnya orang akan kembali ke situ. Orang kalau udah sukses hari ini itu balik lagi kan kemana dia berasal. Dan dengan di lembaga zakat atau aktivis sosial itu udah dapat dari awal. Jadi kalau teman-teman tumbuh menjadi leader public sector atau leader di tempat lain tuh udah penuh gitu. Udah penuh. Artinya dia nggak harus kayak istilahnya balas budi, dia belum pernah kesana. Dari awal dia membangun karir udah di epicentrum itu ya, Mas Kamal ya. Betul. Jadi ya itu yang saya rasakan ya, ketenangan. Itu yang saya rasakan. Dan itu mahal sekali. Kalau saya rasakan orang lihat hari ini di Jakarta sih, ini orang kok gini amat ya? Apa yang dicari sih? Apa yang dicari gitu, kayak ini aja udah cukup ya, makan sekali 3 kali, makan ya makan aja gitu. Kan masalah kita hari ini orang banyak korupsi dan lain sebagainya kan karena nggak puas dengan apa yang dia dapat, nggak berkah gitu. Dan di lembaga zakat atau di dunia sosial kita dilatih untuk cukup dengan apa yang kita dapat. Karena tujuan kita bukan untuk kita tapi untuk orang lain. Nah itu tuh sebuah misi mulia dalam hal ini yang hanya terjadi jika komponen-komponen di lembaga zakat dan lembaga sosial tuh dijaga. Bukan berarti semuanya oke, tapi berpeluang oke. Dan ini bukan hanya menurut saya bukan hanya di Islam ya, tapi di berbagai ajaran agama pasti itu yang akan didapetin. Dan pada akhirnya orang akan kembali ke situ. Jadi ngapain nunggu tua baru ke situ? Oke. Jadi jangan nunggu tua untuk bisa kemudian memberikan dampak. Baik. Makasih Mas Kamal, luar biasa. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan sepanjang dialog dan diskusi kita tuh banyak aha momen, inspirasi dan juga refleksi, dan kembali bersama misi di podcast kita di Cerita Perubahan. Kita selalu ingat bahwa kenapa kita menghadirkan sosok-sosok seperti Mas Kamal, dan insya Allah untuk kedepannya akan banyak sekali teman-teman nanti yang akan bergabung, karena kita ingin melihat bahwa percaya perubahan itu kita ingin misinya berdampak secara sistemik, artinya jangka panjang, tidak hanya untuk 1 atau 2 organisasi atau bergantung pada seseorang. Dan pelajaran kita hari ini teman-teman semuanya bahwa kita perlu bersiap dengan semua hal untuk nanti ketika ada kesempatan untuk kita melakukan transformasi organisasi atau menghadapi tantangan yang bahkan nggak pernah kita bayangkan, kita bisa jauh lebih siap. Dan untuk itu teman-teman, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Mas Kamal, teman-teman yang telah stay tune di podcast ini sampai selesai. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Terima kasih. Saya Ivan Nada, pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.